Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Amalia Rahmatika dari kelas M243A dengan NIM 1324101. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi saya untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran media yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzi SPD MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil sekolah. Sekolah yang saya kunjungi yaitu pada SD Islam Terpadu Az-Zahiriyah yang berlokasi di Kampung Baleker, RT 001 RW 003, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, SD ini merupakan sekolah pendidikan dasar Islam yang berkomitmen untuk melahirkan generasi yang berakhlak mulia, beriman, berpikir global, dan tangguh untuk menghadapi tantangan masa depan. SD IT Az-Zahiriyah memiliki visi misi, yaitu yang pertama visinya adalah terwujudnya lembaga pendidikan dasar Islam yang melahirkan siswa berakhlak, beriman, berpikir global, serta tangguh menghadapi tantangan masa depan. Kemudian SD ini juga memiliki misi, yaitu pembentukan karakter Islam, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta pembinaan mental dan keterampilan hidup agar siswa siap menghadapi perkembangan zaman. Dalam mendukung proses belajarnya, SD IT Az-Zahiriyah menyediakan berbagai fasilitas seperti Smart TV, proyektor, laboratorium komputer dengan memiliki kurang lebih 30 unit komputer, sarana olahraga, media tahfiz dengan metode UMI, serta program gardening yang memanfaatkan lahan sekolah dan media daur ulang. Nah, lingkungan belajar yang dirancang dengan aman, nyaman, dan bernuansa Islami sehingga siswa itu dapat tumbuh menjadi pribadi muslim yang utuh. Selain itu, sekolah ini juga mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat dalam pendidikan, serta terus berupaya mengembangkan media pembelajaran dengan melengkapi fasilitas di setiap kelas. Sekolah ini juga memiliki program unggulan, yaitu seperti tahfiz Al-Quran, pembelajaran berbasis teknologi, dan kegiatan kreativitas berbasis lingkungan. Pada saat observasi kemarin, saya mengunjungi salah satu kelas di SD IT Az-Zahiriyah, yaitu kelas 5 Al-Wahhab yang memiliki jumlah siswa sebanyak 24 siswa. Nah, kelas 5 Al-Wahhab ini sangat aktif dan mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan secara interaktif dengan menggunakan media pembelajaran yang tersedia di sekolah ataupun yang telah dibuat oleh ibu gurunya. Saya juga memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengidentifikasi jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kemudian yang kedua, mengamati perubahan motivasi antusiasme siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, melihat ketersediaan dan keberagaman alat peraga yang dimiliki sekolah untuk mendukung materi tertentu. Kemudian yang saya temui itu yang pertama saya mendata inventaris media yang ada di sekolah tersebut. Yang pertama ada LKPD, kondisinya baik. Kegunaannya untuk digunakan sebagai jembatan bagi siswa untuk memahami suatu materi. Kemudian ada media ajar yang kedua, Smart TV atau papan interaktif. Kondisinya juga baik, kegunaannya digunakan sebagai media pembelajaran interaktif untuk menampilkan kuis dan video pembelajaran untuk mendukung pemahaman siswa. Kemudian yang ketiga ada komputer dengan kondisi baik juga, kegunaannya untuk mencari bahan ajar seperti video animasi dan audio relevan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang keempat ada diorama, kondisinya baik juga, digunakan untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa. Yang kelima ada poster, kondisi baik juga, digunakan sebagai media pengingat bagi siswa, juga media untuk menyederhanakan materi yang kompleks. Kemudian ada sound system, digunakan sebagai alat pendukung pembelajaran dan alhamdulillah kondisinya baik juga. Kemudian yang terakhir ada buku paket siswa, kondisinya baik juga, digunakan sebagai sumber belajar utama untuk siswa. Itu data inventaris yang saya temukan di SD IT Az-Zahiriyah. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan di kelas 5 Al-Wahhab ini, salah satu media pembelajaran yang sedang digunakan kemarin itu adalah buku teks pelajaran. Nah, buku ini menjadi sumber utama dalam pendukung kegiatan pembelajaran siswa, khususnya pada materi tematik, karena kemarin itu kebetulan kelas 5 Al-Wahhab ini sedang belajar bahasa Indonesia.
Nah, media ini berperan penting sebagai acuan siswa dan guru dalam memahami konsep, memperdalam pengetahuan, serta melatih keterampilan membaca dan menulis. Kemudian ada pun kelebihan dan kekurangan buku teks ini. Yang pertama saya akan memaparkan kelebihannya dulu, yaitu mudah diakses dan digunakan. Buku teks ini dapat digunakan kapan saja tanpa memerlukan perangkat tambahan, sehingga praktis bagi siswa maupun guru. Kemudian yang kedua yaitu sumber belajar yang standar. Maksudnya, materi dalam buku teks ini biasanya disusun sesuai kurikulum, sehingga memudahkan guru dalam menyelesaikan pembelajaran dengan kurikulum. Kemudian yang ketiga, melatih keterampilan literasi. Nah, dengan penggunaan buku ini membantu siswa mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks yang lebih dalam. Kemudian yang keempat, referensi jangka panjang. Maksudnya adalah buku yang dapat digunakan berulang kali menjadi rujukan bagi siswa untuk belajar mandiri di rumah. Ada kelebihan, ada juga kekurangan. Nah, kekurangannya itu yang pertama, kurangnya interaktif. Kenapa bisa disebut kurang interaktif? Ya karena buku ini hanya menyajikan teks, gambar, dan gambar statis gitu. Jadi tidak dinamis, sehingga kurang menarik bagi siswa yang membutuhkan pembelajaran visual atau multimedia. Kemudian yang kedua, ada keterbatasan dalam visualisasi. Seperti yang tadi saya sebutkan, konsep abstrak atau materi yang membutuhkan simulasi sulit dijelaskan hanya dengan teks dan gambar sederhana. Jadi siswa itu tidak belajar konkret. Mereka hanya bisa melihat gambar dan membaca teksnya saja. Kemudian kemarin ketika saya observasi di kelas 5 ini, saya melihat ada poster-poster edukatif gitu yang menempel di dinding kelasnya. Kemudian saya pun akan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari poster interaktif ini. Yang pertama, kelebihannya menarik perhatian siswa, sudah jelas ya. Karena poster ini memiliki tampilan warna dan ilustrasi yang menarik sehingga mampu meningkatkan fokus dan minat belajar siswa. Yang kedua, yaitu membantu pemahaman secara cepat. Penyajian informasi yang singkat dan visual memudahkan siswa dalam memahami inti materi, karena kan dari poster itu jelas gitu ya, tulisannya tidak bertele-tele dan tidak terlalu panjang juga, sehingga inti materinya nyampe gitu ke siswa. Kemudian yang ketiga, mudah digunakan dalam pembelajaran. Poster dapat langsung digunakan tanpa memerlukan alat tambahan serta mudah dipasang di dalam kelas. Yang keempat, meningkatkan daya ingat siswa. Visualisasi yang terdapat pada poster membantu siswa dalam mengingat materi yang lebih lama. Seperti yang saya bilang, ada kelebihan pasti ada kekurangan. Sekarang saya akan memaparkan kekurangannya. Yang pertama, keterbatasan isi materi. Informasi yang disajikan pada poster ini cenderung lebih ringkas sehingga kurang mendalam menjelaskan materi. Yang kedua, ada minim interaksi. Poster hanya bersifat visual statis sehingga interaksi siswa terhadap media masih terbatas. Kemudian yang ketiga, memerlukan kreativitas dan pembuatan. Guru membutuhkan keterampilan dan waktu untuk menghasilkan poster yang menarik dan efektif bagi siswa. Keempat, kurang fleksibel. Poster ini sulit diperbarui apabila terjadi perubahan materi pembelajaran. Setelah saya melakukan observasi ke SD tersebut, dapat saya tarik kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis saya, penggunaan poster pembelajaran interaktif di kelas 5 ini telah memberikan kontribusi yang cukup baik dalam mendukung proses pembelajaran. Poster ini dapat membantu memperjelas materi melalui penyajian visual, namun media ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam aspek interaktivitas dan variasi pembelajaran. Dapat saya simpulkan, dengan adanya media pembelajaran ini, siswa dapat lebih cepat untuk menerima materi dari ibu bapak gurunya. Kemudian ada pun rekomendasi dan solusi untuk ibu bapak guru di sana. Berdasarkan kendala yang dihadapi guru, yaitu keterbatasan waktu dalam mengembangkan media pembelajaran yang interaktif, diperlukan solusi yang praktis dan efisien. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah memanfaatkan platform digital seperti Quizizz yang menyediakan berbagai kuis interaktif siap pakai sehingga guru dapat menggunakannya tanpa harus membuat dari awal. Nah, selain itu beberapa solusi lain yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, mengombinasikan berbagai media pembelajaran. Seperti guru dapat menggabungkan LKPD dengan media digital atau permainan edukatif agar pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton.
Kemudian dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi karena kan tadi ada smart TV ya. Nah, guru ini dapat memanfaatkan smart TV atau proyektor untuk menampilkan video, animasi atau presentasi interaktif dapat membantu meningkatkan pemahaman untuk siswa. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan media sederhana di lingkungan sekitar. Guru dapat menggunakan benda-benda di sekitar sebagai alat peraga untuk menghemat biaya sekaligus membuat pembelajaran lebih konstekstual. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi antar guru. Maksudnya adalah guru itu dapat bekerja sama dalam membuat dan berbagi media pembelajaran sehingga lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Kemudian guru juga dapat mengikuti pelatihan atau workshop. Guru dapat meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan media pembelajaran melalui kegiatan pelatihan ini, baik secara daring maupun secara langsung. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.